Halo, halo. Tes. Suaraku sudah terdengar belum ya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah. Sudah. Oke. Halo. Terdengar jelas ya. Sip. Oke deh, kita mulai aja ya teman-teman. Sudah jam 7 lebih nih. Eh, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Wabarakatuh. teman-teman. PKTA ya hari ini malam ini. Malam. Ya. Oke. Em, jadi hari ini kita akan diskusi ya, progresmu apa namanya PKTA. Jadi nanti masing-masing ya yang mau menyampaikan progresnya silahkan share screen gitu. Kesulitannya apa? Misal ada yang mau ditanyakan silahkan. Saya juga mau lihat apa yang sudah kalian buat gitu ya. Mungkin saya tunjukkan lagi. Jadi ini yang kemarin sih ya, yang kriteria penilaian untuk PKTA. Ini saya coba buka lagi biar teman-teman refresh. Barangkali kemarin belum join, belum sempat join mungkin. Jadi ini saya coba buka lagi. Bentar. Nah ini saya share screen ya teman-teman ya. Ini sudah saya sampaikan sih di Zoom yang kemarin. Saya ulang lagi nggak apa-apa, sebentar aja. Jadi PKTA UTS, ada PKTA UAS ya. Ini udah muncul ya di tempat kalian ini. Sudah, Pak. Oke udah ya. Jadi intinya kita persiapkan untuk yang UTS, yaitu di sini ada warna biru, oranye, hijau, dan merah apa namanya, agak merah sedikit. Nah ini acuannya adalah bab 1 sampai dengan bab 3 ya teman-teman. Jadi jadi membuat laporan yang isinya bab 1 sampai dengan bab 3. Ya tentu saja disertai penulisan yang lainnya juga kayak daftar isi, terus kemudian daftar pustaka, dan lain sebagainya ya. Hanya ini nanti penilaiannya ya. Di sini nih yang tinggi malah justru sebenarnya bab 2 kalau digabung nilainya ya. 13. Ya sebenarnya mirip-mirip sih. 11, 13, dan 11. Bab 1 sampai bab 3. 35. Baru presentasimu nanti di ujian itu hanya 5. Jadi kamu sebenarnya nggak perlu ngoyo ya istilahnya tuh presentasi di waktu ujian itu terbaik pun juga cuma 5 gitu. Jadi sebenarnya kamu cukup maksimalkan di penulisan aja gitu. Bab 1, 2, 3. Ya memang kemudian cara menyampaikan yang baik itu juga akan mempermudah untuk memahami ya. Penguji akan lebih mudah memahami juga. Jadi ya sebaiknya belajar juga untuk bercerita, presentasi. Kayaknya kalau di studio kan udah sering diajari ya untuk mempresentasikan, berkomunikasi dengan baik. Oke, hari ini saya harapkan teman-teman menampilkan apa yang sudah dibuat ya, bab 1, bab 2, bab 3, apapun boleh, silahkan kita bahas bareng-bareng. Oke, siapa dulu nih? Mau siapa dulu? Atau gimana nih urutannya? Saya ikut aja, karena kan saya harapkan ini teman-teman meskipun tidak bercerita itu tetap mendengarkan. Jadi bisa saling istilahnya tadi apa, sharing ya, bercerita. Oke. Oke, siapa dulu? Mau siapa dulu nih? Saya, Pak. Yang ya oke, boleh. Siapa namanya Mas? Yanis, Pak. Ya, oke. Habis Mas Yanis siapa? Saya Yang Pak siapa namanya? Handaya. Handaya. Oke. Oke, mungkin 2 orang ya. Udah habis itu nanti dilanjutkan. Oke, silahkan share screen. Ya, saya screen ya, Pak. Tapi Oh, suara saya jelas nggak, Pak? jelas ini tak terdengar dengan jelas. Share screen. Disambi makan malam juga boleh, silahkan yang lain kalau ya. Nah, kalau ada yang belum makan, saya sudah makan sih. Oke, udah kelihatan nih di tempatku Mas. Mas Yanis ya. Udah kelihatan ya, Pak ya? Mas Yanis coba diceritakan lagi judulnya apa sih kemarin? Ya.
Jadi kemarin kan judul saya tuh ini perancangan resort pantai perancangan ini judul saya panjang banget ini. Oke. Dan saya ini dulu. Boleh dibuka-buka lagi filenya. Saya cari dulu. Resort ya, yang di Mandalika itu bukan sih? Iya. Oh Ya, ya. yang Mandalika. Oke. Pendekatannya pakai pendekatan ekologi. Oke. Ya, oke. Boleh ceritakan ini progresnya, Mas, bikin apa ini kamu? Jadi ini kan bab 1 kan pendahuluan. Jadi di latar belakangnya ini saya sebenarnya masih sama dengan pembuatan proposal kemarin, cuman ada beberapa hal yang saya ganti gitu. Jadi sebentar Pak, ini judul saya itu ini. Oh, nggak muncul ya? Rancangan Kayaknya resort. masih yang Word ini kayaknya nih. Ya, ini masih yang Word. Enggak, memang saya nggak munculin judulnya Pak. Oh alah, iya, nggak apa-apa. Saya baca. Oke. Siap. Jadi judul saya itu perencanaan resort pantai berbasis ramah lingkungan. Sorry, bukan. Ini aja dulu ya Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi gini, di pendahuluan ini kan sebenarnya masih banyak kekurangannya gitu, masih banyak kekurangannya. Ini masih banyak kekurangannya. Jadi di latar belakang judul ini saya masih pakai yang secara umum gitu Pak. Maksud saya belum sampai ke yang tahap pendetailannya banget gitu. Seperti itu. Jadinya di sini kan saya masih pakai judul yang sangat umum. Dilihat dari sini juga masih belum terlalu menjurus ke konteks yang saya mau bikin gitu. Memang saya juga masih bingung di pembuatannya itu, apakah saya itu kan konsep saya pakai pendekatan ekologi itu Pak ya, pendekatan ekologi itu. Apakah saya langsung taruh pendekatan ekologinya itu dengan sedetail-detail mungkin gitu, ataukah saya cuman pakai pendekatan ekologi yang berbasis pantai gitu, resort pantai gitu Pak. Nah itu pertanyaan. Coba di scroll ke bawah coba Mas. Ya. Di scroll lagi. Ini. Nah itu jadi pertanyaan, mungkin jadi pertanyaan juga sih gitu. Oke. Nah terus ini saya nyantumin tabel jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi NTB dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 pada bab satunya, pada bab latar belakang gitu. Soalnya kan saya juga mengambil isunya itu terkait dengan ini jumlah kunjungan wisatawan atau sebagai upaya peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata gitu di kawasan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tepatnya di judulmu itu ya kemarin ya. Di judul saya seperti itu konteksnya. Bagus. Jadinya saya ini lebih mendetailkan latar belakangnya itu pada kedua sisi, ekologi sama ini jumlah kunjungan wisatawannya. Cuman yang saya masih bingung di sini itu Pak, apakah saya langsung menjurus ke wisatawannya gitu dengan pendetailannya, dengan data-data dan lain sebagainya. Apakah seperti itu, ataukah saya juga sekaligus ke bagian ekologinya gitu Pak di latar belakangnya. Oke. Nanti coba saya jelaskan. Ya, ataukah saya bisa, saya kemarin kan dapat referensi juga dari internet gitu kan. Saya nyari referensi, dan di internet itu saya dapatnya ada memang yang bahas tentang yang bikin tentang ini seperti persis yang saya bikin gitu, ada memang. Wih, bagus malah Mas, bagus. Ya, Oke. Jadinya saya ngambil referensinya dari sana. Dia memang taruh bagian penjelasan pendekatan ekologinya itu di bab kedua gitu Pak. Di bab kedua di daftar pustaka gitu. Iya.
Dia itu ya, naruhnya tinjauan di pustaka ya. iya di tinjauan pustaka. Dia naruhnya di sana. Cuman Oke. apakah saya naruh di tinjauan pustaka itu sekaligus dengan pendetailan ini data-data pendukung terkait pariwisata, infrastruktur pariwisata di sana, ataukah saya cuman naruhnya itu bagian ekologinya aja gitu, Pak? Nah, Oke. itu yang saya Boleh, masih boleh. bingung. Coba Ya, di jadinya scroll ke bawah lagi. ya, Oke, oke. jadinya Oke. saya ini masih bingung di bagian situ. Bingung di situ ya. Oke, oke. Ya, saya masih bingung di situ. Ah, Nah, ini oke, oke. identifikasi masalahnya masih umum banget, belum 1.2 ya, identifikasi masalah iya ya. ya. 1.2. Oke. Ini Oke. masih persebaran kawasannya, persebaran pembangunan kawasan. Kalau ini tujuan 1.3, ya, 1.4 ya. Oke. ya, tujuan umumnya. Cuman ini bakalan saya rombak lagi, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Saya rombak. berprogres. Oke, sampai 1 titik berapa tadi, Mas? 1.6, 1.7. 1.7 ya. Ya, bab Oke. 2 tinjauan pustakanya. Heeh. Ini judulnya masih umum, belum saya detailin yang kayak kemarin. 2.1 tadi apa, Mas? 2.1 definisi judul. Oke, nanti coba saya jelaskan ya. Oke, Ya. terus 2.2? 2.2-nya 2.11 definisi resort. Heeh. Terus ini definisi Kabupaten Lombok Tengah, soalnya ini kan pendetailan judulnya kan, Pak. Oke. Oh, oke, gini deh. Oke deh. Oke, ada lagi nggak yang bawahnya? Oke, bab 3. Ada. Ini masih ini sih. Masih Oh, bakalan oke. saya rombak lagi. Udah sampai bab 4. Enggak, ini nyocokin Ini sama yang ini di referensi. oke. Gitu. Oke. Oh, tapi Cuman sudah saya mulai masih bikin ya. Oke ya. iya, ya cuman itu aja sih. Oke, Belum oke, pendetailan. Mas. Ya. Ya, oke, Mas. Mas apa tadi namanya? Mas Yasin ya? Mas Yanis. Yanis ya, Yanis. Mas Yanis. Oke, Mas Yanis bikin resort ya dengan pendekatan ekologi ya sebagai peningkatan infrastruktur lah, kemarin nggak salah ya, Iya, Mandalika benar, itu ya. Pak. Heeh. Nah, gini Mas. Mungkin aku ngoreksi dari penulisan bab ini. Jadi ada nama istilahnya kerangka penulisan tadi loh, Mas. Jadi Ya. bab 1. Jadi gini, bab 1 itu isinya tentang latar belakang ya, latar belakang dan batasan pengertian judul. Jadi tadi di 2.1 tadi itu malah masuk ke bab 1 ya harusnya ya. Tadi coba di scroll ke bawah yang definisi judul itu malah masuknya ke bab 1, Mas. Nah, nanti mungkin masuk di 1.1 ya. Jadi masukin di bab 1 gitu. Terus jadi kalau di tinjauan pustaka itu isinya pustaka. Jadi pustaka itu rujukan literatur. Rujukan itu bisa berupa teori, bisa berupa standar, ya, bisa berupa data arsitek itu loh, yang kayak misalkan kan kamu mau bikin resort, pasti kan ada kayak kelas-kelasnya, tipe-tipenya, itu kan ada teorinya ya. Nah, itu masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka itu dari fungsi dan dari pendekatan. Jadi mungkin 2.1 resort ya, terus 2.2 itu pendekatanmu apa, ekologi gitu. Ya. Nah, itu ya. Yang pertama itu penulisan. Terus bab 3 metode. Metode ada macam-macam, ada metode studi literatur, ada metode misal simulasi, ada metode analisis dan misal analisis dan macam-macam sih. Paling mudah memang lihat contoh tugas akhir orang deh, sesuaikan dengan banyak metode. Ya, yang terus sekarang pertanyaanmu tadi di bab 1, apakah menjelaskan
resort aja dan atau ditambah ekologi atau tidak gitu ya pertanyaannya kalau nggak salah ya. Iya. Ya benar dua-duanya Mas dibahas, jadi resort dan ekologi juga. Ekologi. Misalkan kamu menjelaskan kenapa sih kok pendekatan ekologi ini kamu pilih gitu misalnya. Misalnya juga tujuan dari menggunakan pendekatan ini itu sebenarnya kalau berhubungan dengan peningkatan infrastruktur di bagian apanya gitu. Misalnya sama dengan rencana Mandalika yang akan kemarin wisatawan Ini wisatawan ya biar lebih ini infrastrukturnya itu merata gitu. ya dan kamu juga bisa sebutkan kalau bangunan saat ini itu memang harus ekologi gitu. Jadi sudah jadi kewajiban menjaga tidak hanya membangun tapi juga menjaga lingkungannya tetap asri gitu misalnya. Itu jadi di latar belakang memang kamu jelaskan semuanya, mulai dari resortnya, mulai dari isu dari tentang pengembangan infrastrukturnya, mulai dari pariwisatanya. Tadi data-data tadi menurutku sudah bagus banget tadi ya ditunjukkan gitu. Terus bisa juga kamu mulai menjelaskan gitu dari data ini sebenarnya kamu mau ngomong apa sih? Oh, kamu mau ngomongin bahwa ternyata ada penurunan atau ada peningkatan jumlah wisatawan, maka perlu infrastruktur tambahan gitu. Jadi diperkuat dengan gambar-gambar grafik tadi. Itu bagus banget, Mas. Jadi tidak hanya paragraf yang tidak berdata, tapi harus disertai dengan gambar-gambar gini. Nah, kalau dari gambar ini kan kita bisa lihat ini ada kenaikan di ini tahun ya, semakin ke sana semakin Menurun. yang sekarang toh ini berarti ini tahun sekarang ya? Iya, tahun 2019. Nah, 2019 sebelum Covid. oke. Covid sempat turun ya berarti ya? Terus Iya, kalau Covid turun drastis. Tapi oke. cuman belum ada datanya kayak yang Covid. Oke. Nah, sebenarnya kamu bisa mengambil dari dua hal. Kalau meningkat artinya kan infrastrukturnya perlu ditambah. Infrastruktur apa nih misalnya nih yang bisa ditambah? Nah, misalkan kamu dari resortnya. Sebenarnya kan nggak cuma resort aja, bisa banyak ya. Nah, cuman kan kamu kan akan ngambil resort, jadi ya kamu bisa ngambil data ini sebagai acuan misalnya. Oh, terjadi peningkatan. Sebenarnya kalau mau lebih bagus lagi terus dikaitkan dengan jumlah hotel misalnya, apakah sudah memenuhi. Kalau saya kan kebetulan tugas akhirnya dulu hotel ya, bikin hotel. Itu saya ambil data 3 tahun sebelumnya, data wisatawan yang pertama. Jadi wisatawan terjadi kenaikan gitu ya. Wisatawan jenis apa? MICE gitu. Karena saya bikin city hotel. MICE itu wisatawan meeting, insentif, conference, dan exhibition. Jadi wisatawan yang khusus datang itu untuk berbisnis gitu. Nah mungkin kalau kamu resort itu kan mungkin wisatawannya yang bukan untuk yang MICE ya, tapi kan mungkin dihubungkan aja sama Mandalika tuh di sana wisatawan lokal apa sih hubungannya wisatawan Mancanegara liburan. gitu. Iya, Nah, liburan. misalnya gitu, liburan misalnya itu terjadi kenaikan misalnya. Nah, kalau saya kan dulu MICE terjadi peningkatan, ya terus dikaitkan dengan jumlah hotel yang bisa memfasilitasi MICE di Jogja. Kebetulan saya lokasinya dulu itu hotel di Jogja itu kaitannya dengan jumlah kamar ya. Jadi saya ada datanya kebetulan carinya di Bapeda, di Bapenas, jumlah hotel di Jogja yang bintang 4 gitu ya. Hotel bintang 4, City Hotel, jumlah kamarnya itu hanya baru berapa ratus gitu. Nah, dengan meningkatnya orang tadi kan ketemu jadi 1 juta misalkan. Terus baru ada 800 kamar gitu kalau dibagi-bagi. Jadi intinya kamarnya masih kurang gitu ya. Nah, terus habis itu nanti di hasil akhir gitu, di hasil akhirku desainku bisa menambah 200 kamar gitu. Ya memang tidak bisa menjawab sepenuhnya kebutuhan kamar hotel kan. Tapi setidaknya bisa nambah berapa sih? 200 gitu misalnya.
Jadi bisa menambah kurang lebih misalkan 2% kebutuhan dari misalnya atau 5% kebutuhan wisatawan yang akan berlibur gitu. Jadi kalau dikaitkan sama resortmu ya mungkin itu juga cara jawabnya ya, cara apa namanya, memecahkan masalahnya. Jadi ada data yang menunjukkan kenaikan wisatawan atau apapun deh yang bisa membawa ke isu bahwa memang harus ditambah infrastrukturnya gitu Mas. Ya, misalnya ya, dari ya tadi misalkan juga seandainya ada atlet balap butuh tempat menginap atau gimana bisa juga kan ditambahin. Tapi kalau menurutku kalau sudah sejalan dengan rencana infrastruktur kota gitu, meningkatkan ada programnya dari pemerintah itu udah nggak masalah gitu. Ya. Oke, hanya kemudian kamu perlu gini, cara menjelaskannya gini ya, teman-teman juga bisa ikut. Ketika kamu di sini menuliskan grafik 1.1 gitu, ya ini kan 1.1 ya benar ya. Jadi di paragrafnya kamu juga tuliskan berdasarkan grafik 1.1. Nah, jadi orang jadi ada dialog dengan gambarnya. Kebanyakan itu orang-orang mahasiswa mengerjakan PKTA, gambar, diagram itu dimasukkan tapi nggak didialogkan. Jadi cuman hanya ditaruh aja. Nah, sebaiknya itu juga disebut itu grafik itu tuh atau gambar itu atau tabel itu tuh menjelaskan apa sih itu. Terus positif atau negatif sebagai istilahnya kalau dianalisa itu sebagai strength atau sebagai weakness, sebagai opportunity atau sebagai threat gitu. Strength itu kekuatan misalnya. Strength-nya Mandalika itu apa? Gitu. Mandalika sudah punya dikenal sebagai daerah wisata apa gitu misalnya. Strength, weakness-nya belum ada infrastrukturnya yang memadai misalnya. Kamu tunjukkan datanya. Infrastruktur itu apa aja sih yang dibutuhkan atau yang sudah ada apa aja. Opportunity ya. Nah, gimana ya? Kalau infrastruktur saya kayaknya di sini. Nah, ini nih yang ini sudah ada juga nih. Oke, Mas. Nah, memang di Kabupaten Lombok Tengah itu kan kebetulan saya ngambilnya di Kabupaten Lombok Tengah. Nah, itu memang jumlah untuk resortnya itu untuk penginapannya memang sangat sangat kecil gitu dibanding dengan kabupaten-kabupaten yang lain di Pulau Lombok gitu Pak. Nah, oke, sip, bagus. Tidak Malah datanya. sip, Mas. Nah, based on data gitu. Jadi bagus. Besok cerita ke penguji itu ini muncul data ini muncul. Jadi biar penguji itu tahu kalau kamu tuh tidak membual. Nah, itu loh. Kebanyakan itu membual, hanya sekedar mau memunculkan masalah yang tidak nyata gitu. Ini bagus, sudah ada. Tinggal nanti coba di penulisannya dirangkai gitu. Jadi apa yang kamu tuliskan di sini gitu muncul di paragrafnya di bawahnya atau di atasnya gitu. Jangan cuman gambarnya ditaruh aja. Ya, gitu ya. Terus coba cek lagi kayaknya cara membuat caption untuk gambar itu judul dan sumbernya di bawahnya gambar. Tapi coba kamu cek lagi ya. Iya. Nah, kayak gini nih. Jadi ada gambar, tapi hanya untuk gambar aja ya. Kalau untuk tabel itu memang judulnya di atas tabel, sumbernya di bawah tabel. Oh gini, saya juga mau kasih saran, sumber itu jangan Google Earth gini, tapi hasil olah penulis ya. Jadi apa yang kamu taruh di gambar ini itu hasil olahanmu gitu. Jangan mentah-mentahan dari internet terus kamu tulis. Ya kita tahu ini dari Google Earth gitu ya. Tapi kamu sudah mengolah dengan menambahkan ini loh. Itu kan hasil olahan namanya. Ya. Jadi tulis aja sumbernya hasil olah penulis ya. Yang kamu olah di tahun berapa gitu. Ya. Terus tadi ya mulai bikin kerangka yang baik tadi, kerangka penulisan tadi ada 1.1 sampai 1.8
kemarin saya coba tunjukkan dari contohnya Mas Berli itu. Coba nanti dibuka lagi ya. 1.1 sampai 1.8. Dari mulai definisi judul, pengertian judul, sampai keaslian penulisan. Keaslian penulisan itu tugas akhir yang judulnya temanya mirip itu dari mana aja ditulis. Nanti bikin tabel gitu. Terus ternyata ada yang bikin resort juga gitu, tapi pendekatannya tidak ekologi, tulis ya. Terus kamu jelaskan ternyata resortnya di mana, lokasinya, tipenya apa gitu, terus pendekatannya apa, diaplikasikan di mana. Cari sebanyak-banyaknya. Terus misalkan juga ada pendekatan ekologi tapi bukan fungsi resort gitu ya. Misalkan fungsinya lain, itu juga kamu tuliskan di keaslian penulisan, boleh. Ya. Nanti kamu analisa tuh, oh ternyata persamaan dengan judulmu ini yaitu di penerapan ekologinya. Gitu, misalnya penerapan ekologinya di mana aja kamu tuliskan. Jadi biar library-mu, pemahamanmu tentang fungsi resort dan pendekatan ekologi itu tambah banyak. Dan sekali lagi mengakui bahwa ada yang sudah pernah membuat atau ada judul yang sama ya, misalnya sama-sama resort gitu ya, atau mungkin bahkan sama-sama resort di Mandalika gitu, sama gitu, itu ya nggak apa-apa, malah bagus, harus kamu tuliskan. Nah nanti tinggal kamu tunjukkan aja, jangan sampai sama dengan apa yang kamu buat, kamu harus bikin yang beda, itu malah boleh Mas ya, itu ya. Kalau kemarin yang saya lihat di jurnal yang lain itu Pak, itu dari Win kalau nggak salah, Win Malang kalau nggak salah. Nah dia tuh bikin resort, dia konsepnya hotel resort di pinggir pantai juga. Itu memang pendekatannya itu juga pendekatan ekologi gitu Pak. Cuman dia bentuknya hotel resort. Jadi yang bangunannya itu vertikal semua gitu, nggak menyebar. Lokasinya? Lokasinya di Jawa Tengah. Ya kan lokasinya beda kan, jadi nggak apa-apa. Jadi ya nanti bisa jadikan referensi juga, kamu tulis juga di keaslian penulisan, ternyata dia itu menerapkan ekologinya di mana gitu. Atau resortnya berupa bentuk vertikal karena apa? Kan mesti ada pertimbangan toh, kenapa dia bikin vertikal. Karena nanti juga pasti ada pertimbangan kenapa kamu bikinnya menyebar gitu. Dan itu belum tentu jawaban juga. Itu kan masih bayangan saat ini ya. Nanti setelah kamu lakukan analisis ternyata memang jawabannya perlu ada yang vertikal, ya nggak apa-apa Mas. Jadi boleh-boleh aja, nggak masalah. Ya, oke. Cari sebanyak-banyaknya. Saya harapkan juga ini kalau semakin banyak kamu temukan, library-mu, pemahamanmu tentang resort dan pendekatan ekologi akan semakin banyak. Nanti ketika mendesain kamu akan lebih mudah. Gitu. Berarti Pak di bab 1, di bab latar belakang gitu, tepatnya di bab 1 gitu. Berarti ditulis itu saya kan ininya kan berarti kan ada 3 aspek gitu Pak ya. Resort pantai, yang pertama resort pantai, terus yang kedua pendekatan ekologi, terus yang ketiga itu upaya peningkatan ketersediaan fasilitas infrastruktur pendukung pariwisata gitu. Yes, benar Mas. Infrastruktur pendukung pariwisata. Berarti ketiga aspek ini saya jelaskan di bab 1 gitu ya Pak ya. Tiga aspek. Nah terus ntar di ketiga aspek ini juga bakalan muncul di bab-bab selanjutnya dengan bentuk pendetailan gitu Pak ya. Yeah. Soalnya dari referensi yang saya lihat itu yang memang bikin resort yang kayak gini gitu. Dia itu bentuknya itu di bab 1 dia cuman jelasin tentang ininya aja, yang aspek yang pertama aja. Resort pantai itu aja yang dijelasin Pak. Sedangkan untuk ekologinya dan lain sebagainya itu, pendekatan ekologinya itu dia itu jelasinnya di bab kedua gitu Pak. Makanya saya bingung. Alah ya. Sebaiknya memang semua muncul ya di bab 1 ya.
Meskipun porsinya tidak banyak, tapi hanya sekedar pengenalan aja gitu. Jadi pembahasan lebih lengkapnya lagi nanti mungkin bisa di tinjauan pustaka gitu. Mungkin kalau seandainya itu akan dijadikan literatur. Jadi tinjauan pustaka itu yang akan dirujuk nanti ketika teman-teman akan mendesain gitu. Ya. Jadi teman-teman akan banyak buka bab 2 gitu. Oh ternyata misal zonasi untuk hotel, zonasi untuk resort itu apa aja sih? Ya di bab 2 ditulis semua. Terus oh misalnya untuk ekologi itu ada beberapa parameter itu semua di bab 2 ditulis. Gitu ya. Baik, Pak. Oke. Menurutku ini sudah ada progres bagus. Maksud saya sudah ada gambaran data-datanya ya, pencarian datanya. Mungkin juga mulai nyicil menggunakan heading dan numbering jadi tidak manual ya. Coba tadi sepertinya masih ada banyak yang keliru tadi penomoran di bawah-bawah tadi Mas ya. Iya, Sambil jalan. Ya, sambil dipelajari cara-cara membuat daftar isi yang otomatis ya. Jadi biar nggak kesulitan. Kalau manual nanti kelamaan. Oke. Kan ini nanti juga bikin caption ini kan gambar ini ya, gambar 1.4 ini kan juga bisa pakai otomatis juga kan. Insert caption gitu kan nanti bisa. Oh iya, sama konsistensi penulisan. Kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia aja. Jadi tadi tabel ya tabel aja. Jadi jangan tabel bahasa Inggris tapi tabel bahasa Indonesia. Kalau ada istilah-istilah asing yang memang tidak bisa diganti dengan istilah bahasa Indonesia gitu, kan di arsitektur kan banyak ya istilah-istilah zonasi jadi zoning gitu misalnya, terus form gitu, itu kan misalnya ya, itu nanti tulisannya ditulis miring ya teman-teman ya. Jadi kita belajar penulisan juga, menulis yang baik ya. Coba SPOK gitu misal, dari ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada keterangannya gitu ya. Jadi coba dibaca-baca lagi tulisanmu ini memudahkan orang untuk memahami atau enggak gitu. Kata sambung dilihat kan disambung, misal di mana disambung apa enggak, misal ya itu juga dicek lagi. Tipe pakai, saranku kamu buka aja tuh tipe online itu loh, kan bisa toh dibantu cek tipenya ya. Oke gitu. Sama apalagi ya. Nah ini nih gini nih yang coba di scroll ke bawah Mas. Kemudian ini pustaka Pak. Coba tadi di atas yang jadi nah ini. Nah coba nanti kayak gini nih, kayak singkatan itu coba dihindari, jadi dituliskan lengkap ya, bahasa di apa namanya dan sebagainya. Jangan ada penyingkatan gitu. Terus nah ketika kamu menuliskan ini sumber Fatansyah 2015 sumber Glavinich ini nanti harus muncul di daftar pustaka ya. Jadi jangan cuma di sini aja ya. Jadi harus muncul juga di daftar pustaka. Ini 2015 2 itu juga nanti harus muncul juga. Ini kan artinya halaman ya, halaman 296, halaman 2 gitu kan, halaman 160. Nah itu kamu munculin juga di daftar pustaka ya gitu. Itu Mas, mungkin itu dari saya. Mungkin ada yang mau tanyakan lagi? Kayaknya sih itu aja dulu Pak. Nih kayak ini ya, bahasa Inggris kan ini. Sistem ya bahasa Indonesia aja, sistem gitu. Ini masih tipu juga kan ini, Golov. Nah ini juga kan bahasa Inggris. Nah jadi coba dicek. Kalau saya dulu tuh caranya kalau mau ngecekin tipe ini, cara yang lain adalah minta tolong orang buat baca. Misalnya adik itu, misalkan punya adik,
dibeliin bakso, suruh baca ada yang tipu apa enggak, nanti kalau ada yang tipu dicoret gitu. Jadi di print dulu misalnya. Tapi kan kalau sekarang kan ada cara online ya, bisa dicek secara online langsung muncul. Nanti tak kasih contohnya deh caranya. Oke, Ya. itu ya. Oke, lanjutin ya Mas ya. Ya. Baik Pak, terima Mas, kasih Pak. ya sama-sama Ya, Mas. siap. Ya, Nis. Ya. Oke, ya berikutnya tadi yang setelah Mas Yanis. Halo Pak, Oke. sudah Oke, terdengar? sudah terdengar, sudah muncul. Sebelum dimulai, saya mau tanya dulu ke teman-teman juga yang lain. Nanti habis Mas Handoyo ini mau siapa? Biar disiapkan. Roni, Pak. Oke, habis Mas Roni mau siapa? Ada mungkin habis Mas Roni? Biar disiapin filenya. Oke, belum ya, sambil jalan deh kalau gitu. Ya oke, boleh silahkan dimulai Mas. Saya mulai Pak ya. Yang pertama menjelaskan mengenai judul. Untuk judulnya itu perancangan pasar pelabuhan perikanan Nusantara di Kota Pekalongan dengan pendekatan arsitekturnya itu tanggap bencana dan penekanan desainnya itu pada tanggap bencana banjir. Lalu ada halaman pengenalan, terus dan keaslian penulisan, lalu ada kata pengantar, lalu abstrak masih belum saya buat karena abstrak kan kesimpulan dari seluruh penulisan. Kemudian ada daftar isi, ada Oke, halaman api. judul, pengesahan, Nah, dan gini loh. sebagainya. Bagus. Coba saya stop dulu Mas di sini. Nah, nanti teman-teman itu sebaiknya sebelum menulis itu merancang ini dulu. Jadi tahu apa yang akan dituliskan. Ya, bab 1 ya, bab 1 pendahuluan atau latar belakang. Itu teman-teman mau cerita apa aja sih? Ditulis 1.1, 1.2, 1 titik sekian sampai kalau biasanya yang tugas akhir itu sampai 1.8. Mau tambah lagi 1.9 gitu misalnya ada lagi ya boleh, nggak apa-apa boleh. Yang penting ini coba dibuat dulu ya teman-teman ya. Oke. Lanjut Pak. Mungkin di situ aja. Lalu ada daftar gambar, daftar tabel, dan daftar diagram. Mungkin nanti ada per lembarnya sendiri karena ini kan masih ada beberapa, jadi masih segini doang Pak. Lalu Benar. untuk bab 1 ada pendahuluan, itu ada judul, lalu pengertian judul itu mengenai pelabuhan dan juga pasarnya. Kemudian ada definisi dari perkata, perancangan itu apa, pasar itu apa, terus PPN dan sebagainya. Lalu ada latar belakang, itu latar belakang dibagi menjadi 3, ada mikro, lalu makro, dan juga mesonya. Nah, lalu untuk pendekatan untuk latar belakang mikro itu membahas mengenai isunya. Yang pertama mengenai permasalahan sumber daya tangkapan yang telah menurun. Lalu ada permasalahan sarana dan prasarana, yaitu mengenai sedimentasi di pelabuhannya. Lalu ada permasalahan pelayanan dan pengembangan usaha. Lalu ada permasalahan penyerapan tenaga kerja, ada datanya semua. Lalu untuk untuk makro itu sendiri menjelaskan mengenai existing pelabuhannya itu sendiri, ada bagaimana sistem pengelolaannya di pelabuhan yang sekarang, lalu ada potensi ruang apa aja yang dapat diwadahi. Mungkin ini bisa dipilih lagi karena fungsinya hanya mengambil beberapa. Lalu ada aktivitas perdagangannya itu melalui gedung tempat pelelangan ikan yang akan dirancang di jurnal ini. Lalu ada latar belakang meso itu pendekatan arsitektur, itu membawa satu permasalahan umumnya tentang bencana yang ada di kawasan Kota Pekalongan, yaitu banjirop, lalu berdampak pada isu lingkungan mengenai kerusakan material, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Lalu untuk penjelasan pendekatan arsitektur tanggap bencana untuk halaman awalnya itu mengenai pengertiannya itu secara awal. Lalu ada 1.4 itu ada rumusan masalah, ada permasalahan umum dan khusus, lalu tujuan dan saran, ada tujuan dan sarannya. Lalu lingkup bahasanya ada pembahasan arsitektural dan pembahasan non arsitektural. Lalu untuk metode pencarian datanya, karena masih pandemi jadi masih berkutat di studi literatur aja.
Nggak Lalu untuk masalah. sistematika penulisan ada pendahuluan, tinjau berdasarkan, dan seterusnya. Lalu ada kesimpulan penulisan. Nah ini sebenarnya bingung di menulis apa, tapi Bapak tadi udah dijelaskan bahwa dicantumin kayak sumber-sumber yang udah merancang atau pendekatannya sama dicantumin. Itu sih Pak. Oke, nanti coba tak beri contoh juga deh nanti. Oke. Oh, ini Mas apa namanya? Handoyo Pak. Mas Hasandoyo. Oke. Apik Mas, ini menurut saya sudah on track gitu. Sudah sesuai dengan yang format yang diminta gitu. Laporan PKTA ya, ada mulai dari judul, daftar isi, terus halaman apa tadi, halaman persembahan, halaman pengesahan dan lain sebagainya. Nah, ini bagus, ini sudah paling tidak on track gitu. Ya, tinggal nambah-nambahin aja. Terus secara format ya sudah terlihat rapi, sudah bagus. Teman-teman bisa mencontoh ya Mas Handoyo ini untuk format-formatnya, penulisannya. Udah ada tadi, kayaknya sudah mulai otomatis ya bikinnya ya Mas Ati ya, nggak manual kan ya? Enggak Pak, Enggak ya kan? ya enggak. Ya masih belajar juga sih Pak, Ya oke tutor-tutor. oke oke. Ya wes nggak apa. Apa namanya? Paling nggak udah ada kelihatan tadi halaman-halamannya, terus bagus. Oke, komentarnya sekarang coba kita lihat yang di daftar isi dulu Mas. Coba tak cek bab 1 ya. Ini kan fokusnya di bab 1 ya. 1.1 judul, pengertian judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran. Oke. Saran Pak hasilnya. Oh salah, typo itu Pak. Tujuan dan saran. Oke. Salah, itu salah typo Pak. Oke. Bener toh tujuan dan sasaran toh, Mas? Atau sasaran? Bener kok. Bener kok Mas. Bener. Kalau malah saran itu malah justru keliru. Karena kalau tujuan itu hasil akhir yang ingin dari desainmu. Tapi sasaran itu ingin menyelesaikan masalah apa. Ya. Itu kalau tujuan itu desainmu itu sebenarnya mau jadi apa sih di sana, harapanmu gitu. Tapi kalau sasaran itu mau menyelesaikan masalah apa, udah bener. Permasalahan umum ya, ini juga ada bagus, sudah ada rumusan masalah itu ada 2, permasalahan umum dan permasalahan khusus. Permasalahan umum itu dari fungsinya, permasalahan khusus itu dari pendekatan dan lokasinya. Nah, khusus di lokasi itu, khusus dengan pendekatan itu. Nah, umum itu permasalahan umum fungsi. Jadi misalkan gini nih, pasti nih di semua, saya bisa bilang hampir pasti di semua rumah sakit gitu katakanlah, permasalahan umumnya adalah sirkulasi atau apa namanya, zonasi yang tidak jelas misalnya, atau di terminal atau di bangunan transportasi itu pasti sirkulasi yang tidak jelas misalnya, pergantian antar satu moda dengan moda yang lain. Nah, jadi hampir di semua tempat permasalahan umum itu terjadi, tidak melihat secara spesifik lokasinya di mana, itu pasti permasalahannya selalu muncul. Itu namanya permasalahan umum. Nah, kamu nanti juga bisa cari itu Mas, permasalahan umum di fungsimu tadi apa? Pasar. Mas? Pasar pelabuhan. Pasar pelabuhan itu pasti ada permasalahan umumnya. Misalnya apa ya? Utilitas misalnya. Utilitas air, apa lebih spesifik lagi misal bau atau apa dan lain sebagainya. Itu pasti terjadi di semua tempat. Nah, itu akan kamu selesaikan. Wajib diselesaikan permasalahan umum itu. Karena di semua tempat selalu muncul. Nah, kalau permasalahan khusus itu merujuk ke pendekatan dan lokasi gitu. Jadi tidak selalu muncul di semua tempat. Jadi hanya di lokasimu tuh di situ aja tadi, misalkan banjir tadi itu permasalahan khusus misalnya. Nah nanti apa tuh namanya? Tadi ada istilahnya, saya kok lupa. Pembahasan arsitektural, pembahasan non arsitektural, ya. Nah, nanti dibahas dengan pembahasan arsitektural dan non-arsitektural. Kan pada dasarnya permasalahan itu tidak bisa semua
terjawab ya teman-teman. Ya kita kan juga harus menyadari kalau arsitektur itu ada batasannya. Ya, kamu jelaskan di situ di pembahasan arsitektural dan pembahasan non arsitektural. Wajar kalau semua permasalahan itu bisa tidak terjawab gitu. Ya, nah, kamu sebutkan aja kira-kira apa yang bisa dijawab dengan arsitektur. Ya, misalnya yang paling mudah ya zonasi, besaran ruang, image, apalagi ya yang sudah kita pelajari selama ini arsitektur itu bisa bikin apa aja sih, menjawab permasalahan apa aja. Nah, permasalahan-permasalahan yang mungkin nanti tidak bisa dijawab dengan arsitektur, tuliskan di pembahasan non arsitektural. Ya, kita kan nggak bisa toh menentukan misalnya lapangan kerja yang meningkat itu gimana ya? Kalau dengan arsitektur kan belum tentu gitu. Ya, itu tuliskan aja kemungkinan-kemungkinan. Ya berhubungan dengan fungsimu ini gitu. Bang fungsi kalian akan kalian buat. Nah, metode pencarian data. Metode pencarian data ya studi literatur bener. Metode yang paling umum gitu, studi literatur. Nanti tambahin lagi studi pustaka karena kita di bab 2 akan memasukkan bukan studi pustaka, studi kasus karena kita akan memasukkan bangunan, contoh-contoh bangunan. Jadi tambahin metode perancangan gitu. Metode perancangannya adalah dengan analisis dan studi kasus. Ya, itu metodenya gitu. Ya, sistematika penulisan itu nanti isinya kamu nulisin nanti bab 1 isinya apa aja, bab 2, bab 3 sampai bab 5. Terus keaslian penulisan nanti saya coba tunjukkan di praktek aku dulu udah coba tak. Tapi udah zaman dulu banget pakai punya Mas Berli mungkin kalau ada nanti ya boleh. Ya, oke. Oke, bagus. Ini Mas Handoyo. Jangan lupa nanti di setiap kamu ngasih citasi itu di daftar pustaka tulisin ya sumber-sumbernya ya. Mulai di oke, udah bagus nih. Oke. Ada pertanyaan mungkin Mas? Mungkin belum sih Pak. Belum ya? Oke, masih cari-cari literatur juga biar konkret lagi datanya gitu. Oke. Ini ya, ini kayak gini nih nomor-nomor judul apa namanya halaman ini kayaknya hanya ditulisin yang halaman awalnya aja. Jadi kamu cukup ini kayaknya mungkin masih manual, jadi ini tertulisnya kayak masih kalau mix. Masih mix. Kalau sudah yang otomatis itu nanti keluarnya hanya satu angka aja, yaitu halaman awal dia muncul di berapa gitu. Ya, oke ya. Oke, sip Mas. Oke, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Ya, Mas. Oke, tadi Mas Handoyo. Berikutnya tadi Mas apa nih? Mas Roni tadi rencananya. Mas Roni sudah ada di Zoom tadi? Halo, Mas Roni. Belum ya? Belum. Mungkin baru ada keperluan. Mungkin mau dilompati dulu boleh. Silahkan kalau ada teman-teman. Selain Mas Roni boleh silahkan. Atau mungkin mau saya coba tunjukkan contoh keaslian penulisan ya. Saya coba buka dari contoh dari punya teman-temanmu yang bimbingan saya mungkin biar bisa relate ke kalian gitu. Sebentar, saya carikan filenya ya. Oke, ini ada saya sudah nemu. Nah, oke. Saya share dulu ya teman-teman ya. Saya share sambil nunggu Mas Roni mungkin baru ada keperluan. Ini contoh yang punya Mas Berli. Ya, Mas Berli.
Ya Mas Ferry saya jadikan contoh ya karena kebetulan kemarin PKTN-nya dapat nilai A gitu. Jadi ya biar saya jadikan contoh aja sekalian gitu. Kebetulan judulnya mungkin nggak sama dengan kalian, tapi yang mau saya highlight di sini adalah contoh di bagian keaslian penulisan ya. Mas Firly mau bikin coworking creative space pendekatan eco office. Ini nih tadi mana tadi keaslian penulisan. Nah ini ya di 1.8. Nah ini coba kita lihat. Ini. Jadi sebenarnya tujuannya ya benar ya untuk menghindari adanya duplikasi judul tugas akhir. Nah misalnya gitu. Nah ini kalau ini mungkin Mas Berli nggak bikin tabel, jadi kayak cuman deskripsi aja ya nggak apa-apa, boleh. Salah satu cara yang lain ya. Bisa pakai tabel, bisa seperti ini juga boleh. Ditulis namanya siapa, dari kampus mana, jurusan apa, tahun berapa, ini juga penting. Judul TA-nya, kajian penerapan konsep eco office. Nah ini kebetulan pendekatannya sama. Nah, deskripsinya. Nah, jadi nggak cuma sekedar mencantumkan judul, tapi juga kamu coba baca abstraknya dia deh. Deskripsinya itu dia bikin apa sih, misalnya gini. Nah, terus perbedaan dengan yang punya kalian, yang akan kalian tulis. Nah, ternyata perbedaannya di fungsi bangunan dan pendekatan. Mungkin ini keliru, mungkin hanya fungsi aja ya. Penulisan gedung perpustakaan ini lebih menekankan pada perilaku pengguna perpustakaan namun dengan konsep ramah lingkungan. Nah, misalnya gitu. Mau lebih detail lagi, misalnya eco office-nya dia mengaplikasikan di mana gitu. Misalnya kalau kamu udah ada bayangan, boleh deskripsi gitu misalnya. Di bagian deskripsi sini. Terus, nah sebaiknya cari lebih dari satu, jangan cuma satu aja ya. Cari ya misalnya kalau ini 2 ya. Kalau saran saya ya coba cari sebanyak-banyaknya gitu biar dapat gambaran. Ya dari yang terdekat aja, mungkin dari UTY mungkin ada yang judulnya mirip-mirip kayak kalian, boleh ya, boleh nggak masalah. Judul sama atau judul mirip itu nggak apa-apa, yang penting kalian tuliskan ya. Kembali lagi mengakui karya orang lain itu bagus. Dituliskan dia mendesain seperti apa, deskripsi di sini, dan juga perbedaannya kira-kira dengan punya kalian itu apa. Oke, coba saya lihat, saya berikan contoh yang lain lagi. Punyanya siapa ya? Bentar. Punyanya ada sih, sebenarnya saya ada yang lain lagi. Tapi teman-teman sudah jelas belum ya dengan yang saya berikan, dengan saya contohkan ini tadi? Maksudnya fungsi subbab keaslian penulisan. Paham ya teman-teman ya? Suara saya terdengar ya ini? Ya, Pak. Oke. Nah, saya dulu saya coba tunjukkan. Tapi kayaknya juga udah nggak update banget ya. Tahu saya tuh 2012 sih. PKTA-nya udah lama banget. Ya intinya itu tadilah. Keaslian penulisan itu intinya kamu menceritakan judul-judul tugas akhir yang temanya serupa, mirip. Barangkali fungsinya sama, tapi pendekatannya beda. Barangkali pendekatannya sama, fungsinya beda. Gitu. Tapi kalau saya lebih memilih yang pendekatan sama, tapi fungsi beda. Gitu. Pendekatan, sorry.
fungsi sama tapi pendekatan beda. Itu saya lebih prefer itu karena paling enggak lebih mudah pendapat kayaknya sih. Tapi ya coba kalian cari aja. Ya, itu sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Ada yang belum jelas mungkin? Ada yang ada kesulitan mungkin? Kemarin sudah nyoba Microsoft Word otomatis numbering heading, mungkin ada yang kesulitan, boleh diceritakan juga. Mas Roni sudah ada di Zoom belum? Atau dilewati dulu nggak apa-apa, silahkan. Siapa boleh? Ada? Ada lagi mungkin? Dari teman-teman? Belum selesai sih Pak, mungkin. Oh gimana? Jadi belum ada yang ditanyakan, soalnya belum selesai. Belum, nggak apa-apa, disampaikan aja, barangkali bisa membantu. Boleh kalau mau diceritakan. Lagi bikin apa Mas? Mas siapa tadi? Lagi di Sultan Pak. Mas Sultan, lagi bikin apa? Lagi ini nulis pendahuluan sih. Oh, bab 1 ya? Iya. Boleh, misal mau ditanyakan, mau disampaikan progresnya. Sambil nunggu Mas Roni juga kan mungkin belum join. Silahkan loh, boleh. Mau share screen boleh Mas, silahkan Mas Sultan. Oh iya, iya Pak. Boleh. Nanti habis Mas Sultan mau siapa nih? Boleh nih. Masih kayak gini sih Pak. Kayak Belum. gimana, Ini gimana? baru ngetik juga saya ngerjain. Bagus kok, udah ada progres ini. Iya Pak. Oke. Judulnya yang mana tadi Mas? Yang apa? Yang judulnya yang apa nih? Saya Pusat Kesehatan Masyarakat Berbasis Internet of Things dengan pendekatan arsitektur humanis Pak. Oke. Pengertian judul. Baru ini sih Pak. Soalnya Oke. saya kemarin sebelumnya kan yang perpustakaan, terus saya ini buat lagi dari Nggak awal. apa-apa, santai aja. Yang penting sudah berprogres. Maksud Ya. saya jangan sampai tidak berprogres gitu. Karena waktu normal aja nggak, waktu kemarin saya bilang nggak selesai gitu kalau banyak banget yang harus ditulis gitu loh. Itu maka harus dicicil dari sekarang gitu. Ya, oke. Mungkin gini, ketika kita nulis pengertian judul itu boleh juga tidak per kata, karena kadang-kadang kalau diartikan per kata nanti jadi nggak nyambung dengan apa yang mau kita buat gitu misalnya. Ada juga kan, bisa boleh aja misalkan pusat kesehatan masyarakat ada definisinya tersendiri gitu, boleh gitu, karena nanti kalau di breakdown satu-satu jadi misal nggak nyambung gitu. Jadi boleh loh. Jadi Oh iya Pak. misalnya. Jadi ya, terus Lalu untuk kalau yang Inggris gini miring ya Pak? Kalau ada istilah-istilah asing itu tulis miring, benar. Ya kayak gitu ya, kayak istilah-istilah asing ini kan kalau di bahasa Indonesia kan mungkin akan jadi tidak jelas ya. Itu boleh menggunakan bahasa asingnya. Itu. Baru segini ya, mungkin saya stop dulu. Nggak apa. Boleh silahkan, nggak apa. Sambil nyicil cari pendukung isu artikel-artikel kemarin itu loh. Sudah sih Pak. Ya. Udah ada, oke ya. Mulai dimasukkan aja, didialogkan gitu. Nah aku tuh asal nulis dulu.
Nah, nanti habis itu kalau ada perubahan jangan dihapus, tapi di save as. Jadi jangan khawatir gitu. Kamu nulis apapun tuh boleh, kasih warna yang berbeda, misal warna merah gitu. Biar kamu tahu kalau oh ini kemarin belum selesai gitu. Saya juga nulis itu nggak langsung jadi satu kalimat panjang gitu kok. Saya tuh nulis kata-kata kuncinya dulu. Oh misalnya ini tuh mau ngomongin apa sih? Misalnya ngomongin tentang isu sarana prasarana yang kurang baik, dah tulis itu dulu. Terus tambahin gambar. Terus tambahin kalimat di bawahnya apa gitu. Dari gambar di atas kita dapat melihat bahwa bla 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 bla. Ya, itu dulu. Terus besok tambahin lagi hari berikutnya. Oh, aku kemarin nulis apa sih ini? Oh, tambahin lagi. Jadi saya juga nulis itu nggak langsung jadi gitu. Nggak langsung jadi satu paragraf panjang. Itu paragraf itu kumpulan-kumpulan dari beberapa hari memikirkan kata-katanya itu. Apa yang terlintas di kepalamu itu langsung tuliskan. Kalau enggak nanti pasti lupa. Jadi saya tuh kalau misal lagi di toilet, misal lagi kepikiran apa gitu, langsung tulisin aja. Oh iya, tulisin. Nanti kira-kira bisa disambung di paragraf yang mana gitu. Jadi nanti terus kemudian kalau udah jadi paragraf panjang, baru mulai memilih kata-kata dengan bahasa Indonesia yang baik tuh apa ya kira-kira. Nah, tulis pakai bahasamu sendiri dulu aja, boleh, nggak apa-apa. Ya, itu saranku sih kalau menulis itu gitu. Karena nggak langsung jadi satu paragraf panjang, tapi biasanya ngumpulin dari beberapa kumpulan-kumpulan ide-ide yang mau ditulis gitu. Oke, yuk siapa lagi nih? Selain Mas Sultan boleh loh tunjukkan progresnya. Ini ada yang chat banyak nih, saya baru baca. Mas siapa nih? Oh, apa suara saya nggak terdengar ya? Terdengar. Terdengar Mungkin ya? koneksinya sana. Oh, oke. Mungkin coba dicek di bagian sumber suara, select speakernya itu loh. Mungkin belum kepilih speaker, mungkin masih yang lain gitu. Ya, Mas siapa tadi yang nggak bisa dengar tadi? Oke. Yang lain ada lagi mungkin teman-teman yang ada di Zoom mau sharing boleh progresnya, mau tanya mungkin ada permasalahan apa teknis dan lain sebagainya. Ada nggak? Pak, Iya, apa kalau dari iya. progres kemarin yang itu belum tak edit, baru ngedit daftar isi. Ini nih masalahnya yang di isu, Pak. Ini siapa Bingung, nih? Mbak siapa nih? Sela, Pak. Boleh. Share screen aja, Mbak. Bingung kenapa? Boleh? Eh, Bingung gimana ngomongnya yang soal isu tuh harus. Bentar ya, Pak. Boleh. Iya, iya wajar. Karena kan kita kan sambil belajar ya. Malah kalau nggak bingung itu malah yang nggak wajar. Ya, jadi malah bagus. Bingung itu malah bagus. Gimana bingungnya di mana, Mbak? Apa tuh, Pak, yang isu kan yang latar belakang kan berarti, Pak. Lalu yang awalnya tuh kayaknya latar belakang saya tuh belum spesifik ke kenapa milih akuariumnya, cuman kayak dari pendapat pribadi gitu loh, Pak. Oke, ya. Oke, bagus tuh. Berarti kamu menyadari ada sesuatu yang tidak kuat ya dalam latar belakangmu ya. Ya bagus, malah kamu bisa. Lu malah kadang-kadang itu kita susah loh mencari apa kurangnya kita di mana. Ya itu. Malah bagus kalau kamu sudah mulai kayaknya aku kurang kuat deh pembahasan isunya. Lu malah bagus. Oke. Nah, gini Mbak. Untuk supaya kuat latar belakang itu tadi ya sama sih kayak minggu lalu juga pasti saya selalu bilang data, isu, artikel, sumber lain. Intinya adalah ada sumber lain yang mengatakan gitu. Sumber lain itu bisa dari artikel, bisa dari
hasil wawancara siapa dengan pemerintah daerah, dengan atau pendapat komunitas misalnya gitu. Kalau misalkan kamu cari di internet itu mungkin akan muncul banyak. Nah, coba cari. Apa itu sudah kamu lakukan mencari di internet, Mbak? Udah, saya tuh tapi nyarinya tuh ngelihat proposal orang lain, Pak. Oh, gitu. Jangan hanya ke proposal orang lain, Iya, tapi coba ke makanya bingung. ini lokasinya di mana nih, Mbak? Nanti soalnya saya di Jogja, jadi saya naruh di Jogja aja, Pak. Nah, atau mungkin kalau gitu bisa juga di Jogja itu sudah ada belum sih wisata apa enggak Mbak judulmu Mbak? Aku lupa. Oceanopark, Pak, kayak Nah, akuarium gede indoor. Nah, itu ada nggak di Jogja, Mbak? Seingat saya kemarin nyari nggak ada, tapi snorkeling di pantai mana itu ada. Tapi itu yang terbuka. Nah, itu kira-kira adakah datanya? Belum, Pak. Belum ketemu Belum ya. juga sampai hari ini. Di Makanya internet itu nggak ketemu juga. nanti tak cari lagi, Pak. Mungkin Nah, kurang kalau pencariannya iya, salah. pencarian katanya coba tidak usah terlalu panjang karena kadang-kadang kalau pencarian apalagi di Google ya udah panjang, udah gitu pakai bahasa Indonesia gitu jadinya nggak bisa ketemu. Tapi mungkin kalau dipersempit dengan kata-kata yang lebih spesifik, pendek-pendek aja bahasa Inggris itu mungkin malah lebih banyak. Tapi juga mungkin karena di Jogja ya, jadi langsung spesifik aja Yogyakarta gitu boleh. Cara yang lain ini sebenarnya bisa juga dilakukan. Kamu bikin survei aja online gitu, disuruh ngisi. Yang disuruh ngisi mungkin juga orang-orang yang memang spesifik tentang ini gitu, fungsi ini. Komunitas kira-kira atau apa ya, atau ya boleh gitu. Intinya kalau kamu pakai Google Form atau survei itu nanti akan ada namanya minimal partisipan supaya datanya valid ya. Kita nggak bisa dong bilang data kita valid kalau yang ngisi cuma 5 orang kan nggak bisa ya, ya kan? Itu ada minimal itu kalau menurut sistem ya, menurut ada namanya SPSS itu software untuk membantu bikin apa namanya tuh statistik ya. Itu minimal responden atau partisipan itu 28 atau 30 orang. Itu minimal banget. Nah, saya harapkan juga kalau misalkan kamu memang mau pakai itu, jangan sampai kurang dari itu jumlah respondennya. Nah, responden juga penting juga. Karena kan nggak valid juga ya kalau yang mengisi anak-anak SD gitu kan misalnya. Ya kan? Jadi respondennya kamu pilih dari sekarang siapa misalnya yang Oceano Park ini misalnya siapa ya? Misalnya dari segi praktisi, jadi ada tiga kemungkinan responden yang bisa kamu pilih. Pertama masyarakat umum, yang kedua itu dari praktisi, ya praktisi itu misal yang bekerja di bidang oceano. Terus yang ketiga adalah akademisi. Jadi misalnya dari mahasiswa yang jurusan, ada nggak sih sekolah yang tentang ini atau dosen misalnya atau ya jadi tiga kalangan itu. Jadi kayaknya ada deh Mbak di internet ada kok ya, saya yakin ada deh ini latar belakang ini mungkin mungkin kata-kata nyari doang. Oke, mungkin kata kuncinya coba di wisata taman laut coba mungkin apa ya kata kuncinya ya. Atau kalau enggak wisata di Jogja itu datanya gimana? Misalnya kalau kamu nemu ternyata wisata di Jogja itu kebanyakan wisata alam atau malah wisata di gunung gitu misalkan atau di daerah pegunungan yang berupa wisata tema laut itu belum ada. Nah, itu kan bisa juga jadi isu gitu misalnya. Terus kalau enggak misalnya
dari segi pendidikan alam itu salah satunya mempelajari tentang ikan misalnya. Di Jogja itu misalnya data museum mungkin museum belum ada tentang biota laut misalnya ya, itu boleh ya, coba gitu. Coba di scroll ke bawah lagi Mbak. Oke. Nah itu tuh rumusan masalah ini coba tadi dibagi jadi 2 aja. Ini kan masih banyak banget itu A sampai F ya. Jadi rumusan masalah itu nanti 2 tadi kayak punya Mas Handoyo tadi 2 aja, permasalahan umum dan permasalahan khusus. Permasalahan umum, permasalahan dari fungsi, ya. Permasalahan khusus itu permasalahan dari pendekatan dan lokasi. Jadi nanti nulisnya gini. Permasalahan umum, bagaimana merancang Oceanopark, udah gitu. Nah, terus yang permasalahan khusus, kamu tulis juga bagaimana merancang Oceanopark di Jogja dengan pendekatan itu. Udah gitu. Simple. Ya, gitu ya. Cuman gitu aja. Ini nggak usah terlalu banyak, karena nanti kalau rumusan masalah terlalu banyak, itu harus kamu selesaikan loh, Mbak. Di tugas akhir itu nggak usah, kalau skripsi atau tugas akhir S1 itu permasalahan itu hanya cukup 1 aja, 1 atau 2. Nanti kalau sudah magister atau S2 itu baru tambah lagi. Doktoral juga. Ini kayaknya malah jadi kayak doktoral, nanti banyak banget itu yang harus diselesaikan ya. 2 aja. Permasalahan umum dan permasalahan khusus. Itu. Bagaimana merancang Oceanopark gitu ya. Atau gini, yang permasalahan umum adalah bagaimana merancang Oceanopark di Yogyakarta. Itu umum itu. Nah, yang khususnya bagaimana merancang Oceanopark di Yogyakarta dengan pendekatan kemarin? Pendekatanmu kemarin apa, Mbak? Biomorfik, Pak. Nah, gitu, dengan pendekatan biomorfik. Boleh. Ya gitu ya, teman-teman, mungkin juga kalau ada yang mau tanya boleh. Silakan. Biomorfiknya udah ketemu, Mbak? Tinjauan pustakanya misalnya, atau di latar belakang itu biomorfik itu juga dimunculin juga. Kenapa sih kok harus biomorfik gitu? Kemarin saya nulis di mana ya? Ini. Oke. Udah ada tapi belum tak taruh itu sumber-sumbernya, Pak. Ya, sumber-sumbernya mulai dicicil ya. Karena kadang-kadang nanti kalau kelupaan terus udah lupa, kemarin aku sumbernya dari mana, di bagian sebelah mana, ya. Mulai dicicil, ditulis juga di daftar pustaka dari sekarang. Daftar pustaka itu ada beberapa sumber buku, sumber jurnal, sumber website, sumber wawancara, sumber dan lain sebagainya. Nanti dibuat per bagian-bagiannya di daftar pustaka. Oke. Oke, lanjut lagi ke bawah lagi, Pak. Nanti gini, Mbak. Ketika nulisin ada poin-poin ini, sebaiknya ada kalimat sebelumnya ya. Jadi jangan cuman jangan langsung ABC, tapi paling nggak ada kalimat sebelumnya apa gitu. Tujuan dari ini adalah gitu misalnya. Oke. Itu yang sasaran nih, itu tuh sasaran yang pengunjungnya apa sasaran kita penulisan ini, Pak, atau gimana? Maaf, Pak, tadi enggak. Oke. Jadi gini, tujuan itu yang diharapkan dari bangunanmu ini gitu ya, itu tujuannya apa gitu. Tapi kalau sasaran itu yang permasalahan yang kira-kira diselesaikan.
Nah, jadi istilahnya yang kalau tujuan gambaran dari bangunanmu tuh kira-kira untuk apa sih gitu tujuan. Tapi kalau sasaran masalah yang ingin diselesaikan. Misalnya apa ya, kalau dengan Oceano ini tujuannya adalah untuk bisa, itu kan kamu tuliskan sebagai pusat destinasi wisata itu misalnya. Wisata biota laut itu bisa tujuannya, ya kan? Tapi kalau sasarannya adalah menyelesaikan misalnya permasalahan apa ya yang kamu angkat, misalnya permasalahan kurangnya wisata atau pendidikan tentang biota laut gitu, destinasi wisata budaya biota laut, menyelesaikan masalah itu misalnya. Kalau ngerjain PKTA skripsi gini tuh sebenarnya paling mudah adalah lihat contohnya orang lain sih, punya orang lain gimana. Itu paling mudah, itu udah paling cara paling sederhana. Ya, misalnya ya nggak harus plug judulnya sama, tapi tugas akhir yang orang buat itu di bagian itu dia gimana sih bikinnya. Terus kamu coba aplikasikan untuk temamu gitu. Ya memang itu sih kuncinya ya. Contoh-contohnya punya orang yang kalau bisa sih saran saya kamu tahu dia dapat nilainya apa gitu. Yang nilainya A gitu. Teman-teman UTY yang nilainya A, PKTA-nya A, kamu tanyain aja tuh misalnya kemarin bikinnya gimana. Dan jangan percaya hanya di satu sumber ya, itu juga saranku ya. Jangan terus kemudian kamu mempercayai sepenuhnya apa yang dia tulis. Meskipun dia dapat A itu pasti juga ada kesalahan. Ya wajar ya. Mungkin nggak kebaca aja mungkin kemarin sama penguji gitu. Jadi saran saya habis ini coba kamu nanti tanya sama teman-teman tugas akhir yang sebelumnya, kenal nggak ya sama angkatan-angkatan yang lain. Minta misalnya yang dapat A siapa, terus kamu minta 3 orang gitu, terus kamu minta filenya, kamu bandingin tuh di bagian yang kamu bingung tadi, tujuan sasaran dia nulisnya gimana sih gitu. Ya kalau misalkan hanya untuk pembelajaran ya bisa cari dari internet tugas akhir dari arsitektur kampus lain, coba dia ada nggak nulisin itu, terus kamu lihat dari 3 itu, oh ternyata kamu simpulkan ternyata kesamaannya di sini gitu, menuliskan tujuan dengan cara seperti ini gitu ya. Oke, bawah lagi Mbak, sistematika penulisan. Sistematika penulisan nanti gini aja, tulis gini, bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, secara umum aja. Jadi nggak perlu kamu jabarkan 1.1, 1.2, tapi secara umum, misalkan bab 1 secara umum berisi tentang latar belakang yang menjelaskan tentang judul, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat gitu misalnya. Terus jadi bab per 2. paragraf aja, Pak. Iya, benar per paragraf ya. Ini hapus semua berarti. Nggak usah dihapus, Mbak. Jangan dihapus, tapi dikasih tulisan yang lain aja. Oke. Terus nanti di save as gitu, tapi jangan ditumpuk. Jadi biar kamu punya dokumen sebelum dan sesudah gitu. Jadi biar tahu apa yang ya. Nanti mungkin tak tunjukin juga yang punya Mas Berli ini mungkin coba. Ya, Pak. Oke, coba tak share screen ya. Ini udah selesai ya bab 2 ya. Oke ya. Ada lagi nggak selain Mbak Sela nih nanti? Mungkin habis saya ada ya Mbak siapa nih tadi? Lila. Mbak Lila ya, oke. Tak tunjukkan sebentar ya yang contohnya sistematika penulisan. Iya Pak, baik.
Oke. Ini punya siapa ini? Punya Mas Firman. Ini punya Mbak Ai. Nah, gini-gini. Nah, ini sistematis. Ya, bukan sistematis juga sih. Sistematika penulisan. Nah, ini kayak gini. Jadi per paragraf aja. Bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, bab 3 isinya apa, bab 4. Ini masih umum aja ya, umum. Jadi nggak langsung spesifik detailnya, nggak secara umum. Ini juga kayaknya sama ya. Nah, kayak gini ya. Bab 1 isinya pendahuluan. Oh, ini didetailin ya. Ya, oke. Boleh, nggak masalah. Bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Oke. Apa ya? Pembahasan arsitektural. Ini misalnya nih, gimana nih? Standar kebutuhan ruang, standar ukuran ruang. Ya ini sesuaikan aja sama fungsi yang dibahas. Kira-kira apa yang bisa dibahas dari segi arsitekturalnya. Ya umumnya ya pasti zonasi, layout, sirkulasi, itu kan, material, form, bahan. Non arsitektural regulasi, rencana RT RW, rencana tata wilayah dan tata ruang, itu kan lebih luas lagi ya ini. Itu. Contohnya punya Mbak Ai, arsitektural. Oh, ini dia nggak nulisin yang. Oh, ada ding, ini non arsitektural. Ditulis aja dulu, nggak apa-apa. Ngasal aja dulu lah. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ya, teman-teman. Nggak usah ragu-ragu. Nggak usah takut-takut. Misal yang ada di kepalamu, tuangkan. Jadi, mumpung masih bisa kamu ingat gitu. Ya. Ini punya Mas Firman. Ini tujuan dan malah nggak ada sasaran ya, adanya manfaat. Oh ya. Ya. Nah ini ya permasalahan umum ya, bagaimana merancang apartemen di Batam. Permasalahan khusus bagaimana merancang apartemen di Batam dengan pendekatan ekologi architecture. Oh ada nih sasaran. Investasi sasaran. Oh, ya, oke. Keaslian penulisan ya oke. Nah ini tinjauan pustaka. Nah teori tentang apartemen misalnya tipe-tipenya, jenis-jenisnya. Nah ini kebetulan apartemen ya. Ya oke. Oke deh, kita lanjutin dulu ke yang Mbak Lila ya. Boleh, silakan ya, Mbak. Ya, oke. Aku Habis Mbak mau Lila? nanya. Oke, Iya, Pak. silakan kalau mau ada yang di share screen boleh. Oh ya, sebentar. Mau nanya tentang pendapat Bapak dulu aja ini. Oh, boleh. Saya share Tadi screen ya. Tadi Mas Roni tadi yang mau maju tadi, yang mau cerita tadi, udah bergabung lagi atau gimana nih Mas Roni? Oh, dia nggak bisa join lagi ya sudah. Ini saya kan ambil isunya dari surveian 2018 atau 2019-an nih. Dari hasil survei. Judulmu yang apa, Mbak? Judulmu Geraha Busana, Pak. Oke. Busana dan sekolah mode. Oke. Saya kan ambilnya dari survei sektor industri itu kan di Indonesia yang masih menaungi industri fashion itu kayak ekspor gitu Pak, ekspor impor gitu ke luar negeri. Itu tuh bisa saya jadiin isu juga nggak Pak? Bisa dong. Yang kayak gituan. Bisa Maksudnya juga.
Bisa. Bisa. Itu kan gambaran besarnya ya. Kan akan mempengaruhi ke sektor ekonomi Indonesia juga nantinya ya. Bisa. Iya. Tapi harapan saya jangan cuma di situ aja kamu ambil, tapi juga ada dari yang lainnya. Misalnya dari gimana sih tanggapan orang Jogja tentang misal di Jogja juga gitu. Jadi jangan cuma secara luas aja, tapi juga dari Jogjanya. Di Jogja itu kondisi geraha busana atau yang berhubungan dengan tekstil gitu atau apa ya? Itu gimana sih? Nah, itu. Jadi boleh kamu. Jadi kita kan gini ya. Kita itu kan apa menjelaskan masalah itu bisa memulai dari gambaran besarnya dulu. Terus mengerucut sampai ke lokasi. Nah, itu juga bisa. Cara yang lain itu, cara membawa audiens atau pembaca itu untuk ternyata gambaran besarnya itu ke situ ya, ternyata pengaruhnya gitu. Ya dari sampai ke ekspor impor. Nah, ini kayak kamu udah mulai masuk ke industri fashion juga tuh. Iya. Kamu juga bisa menganalogikan atau membandingkan dengan yang di luar negeri misalnya loh. Di luar negeri, misal di Korea, fashion itu jadi daya jual gitu. Misal jadi istilahnya jadi trademark, jadi budaya. Nah, kamu juga bisa ngangkat itu. Terus masyarakat di Jogja yang terutama di Jogja yang fansnya K-pop misalnya itu juga mulai meningkat atau gimana, terus akhirnya memunculkan itu kan kayak tren ya, tren itu muncul karena ada tren itu istilahnya ada inovasi yang memulai. Iya kan, mengikuti yang sudah ada sebelumnya kan. Nah, muncul. Nah, itu juga boleh. Jadi boleh banget. Jadi bisa dari mana aja sebenarnya, Mbak, isu itu. Jadi tinggal kita kemudian mengolahnya untuk bisa meyakinkan ke penguji, yang nantinya akan menguji gitu, bahwa memang iya ya, ternyata memang perlu diselesaikan gitu, memang perlu dibahas gitu ya. Boleh, nggak masalah. Termasuk dalam ekonomi kreatif ya boleh. Di Jogja itu gimana sih kondisinya ekonomi kreatif itu, misalnya tentang fashion tadi, itu misalnya dari situ boleh. Bisa juga berangkat dari, kan kamu kan akan bikin sekolah juga ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Atau istilahnya kan training center ya, tidak sekolah secara formal ya mungkin. Iya, Pak. Itu bisa juga kamu bahas dari kebutuhan pekerjaannya misalnya, ya kan. Kalau ngomongin tentang edukasi itu kan karena ada permintaan di lapangan kerja itu dibutuhkan misalnya, atau akan jadi sesuatu yang tadi ngetren tadi loh. Itu sebelumnya yang sebelumnya itu tidak diangkat gitu. Tapi kan setelah misalnya Pak di Jogja belum ada, terus kamu mengusulkan, itu boleh. Atau sejalan dengan Pak Jokowi punya program, bahkan ada jurusan kopi atau apa tuh dulu tuh kalau nggak salah tuh kan, rencana malah ada e-sport barang kalau nggak salah. Dulu kan belum ada ya jurusan tentang e-sport itu, kan sekarang udah ada tuh. Nah itu kan juga bisa kan, boleh aja Mbak, nggak masalah. Oke. Daya tarik tersendiri untuk kaula muda. Oke. Sip, bagus kok Mbak. Saya mau nanya yang tentang yang permasalahan segala permasalahan itu maksudnya rumusan masalah itu maksudnya ke bab 1 ya Pak? Ke bab 1. Jadi 1 ini kan berapa ya tadi ya?
Nah, bab 1 rumusan masalah nanti dibagi jadi 2, permasalahan umum dan permasalahan khusus. Permasalahan umum simpel aja, bagaimana merancang apa kamu mau bikin apa tadi Mbak, sekolah mode dan Geraha Busana dan sekolah Geraha mode. Busana dan sekolah mode di Yogyakarta. Ada gitu aja. Yang 2 sama 3-nya berarti dihapus aja ya, Pak? Nah, dihapus saja. Nah, yang nomor 1 itu bagaimana merancang Geraha Busana dan sekolah mode di Yogyakarta. Nah, nggak usah ditambahi dapat terbangun dengan baik, tapi bagaimana merancang Geraha Busana dan sekolah mode di Yogyakarta. Ada selesai gitu aja. Nah, terus yang permasalahan khususnya tinggal ditambahin pendekatanmu. Bagaimana merancang Geraha Busana dan sekolah mode di Yogyakarta dengan pendekatan apa ya kemarin ya? Pendekatan metafora. Nah, pendekatan metafora ada gitu aja. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana merancangnya. Jadi masalah nanti dapat terbangun dengan baik, apakah dapat meningkatkan lapangan kerja itu nanti ya, tapi kita ngomonginnya bagaimana merancangnya. Karena kan kita di arsitekturnya nih. Ya kan, permasalahan umum dan khusus ya, gitu ya. Nah, bagaimana merancang geraha busana gitu ya, geraha busana dan sekolah mode. Oke, itu Mbak. Nah, oke. Coba di scroll lagi ke bawah lagi, Mbak. Nah, ini tujuan, sasaran, manfaat, dan batasannya. Oke, tambah ada manfaat dan batasan. Ya, oke, boleh. Tujuan. Nanti gini aja, tujuan dari merancang Geraha Busana dan sekolah mode ini tujuannya adalah apa gitu, misal dapat menjadi cermin dari perkembangan dunia fashion. Nah, misalnya ya gitu ya. Sasaran tuh permasalahan bangunan. Permasalahannya kira-kira apa permasalahan? Tadi kamu ngangkat apa tadi permasalahannya tadi? Permasalahannya itu sektor industri. Nah, ya udah berarti sasarannya meningkatkan apa tadi? Industri kreatif, nah misalnya gitu. Oke. Manfaatnya apa ya? Manfaatnya kira-kira? Manfaatnya menjadi apa? Karena untuk pendidikan misalnya, untuk dengan adanya memberi manfaat ke mana ya? Geraha Busana dan sekolah mode. Ke calon-calon fashion designer. Nah, misalnya iya, komunitas dan lain sebagainya. Boleh gitu. Ya, tuliskan aja. Terus batasan, ya mungkin batasan dalam apa nih ya? Dalam skripsi gitu ya, skripsimu ini. Batasannya enggak ya hanya di bagian arsitekturalnya, bukan ke penjualan dan lain sebagainya. Karena belum bisa kamu selesaikan kan masalahnya di situ. Ada batasan. Berarti batasannya dihapus saja, Pak. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan, bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Oke. Oke, ya. Oke, nanti paling tinggal disesuaikan ini formatnya 1 titik berapa gitu ya. Ya, Pak. Oke, Mbak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama sambil jalan. Yuk, ada lagi teman-teman? Boleh, silahkan kalau ada. Silahkan sharing mungkin boleh. Oh, ini bentar.
Barangkali kalau Mas Roni mau join kan, ini kita tunggu sebentar. Sebentar saya coba mungkin tunjukkan contoh yang lain ya. Kita kembali ke sini deh. Ini sambil disiapkan. Jadi kita tuh, halo tes, suara saya terdengar ya teman-teman ya. Ini teman-teman mulai dari sekarang juga cari studi kasus atau studi referensi atau studi contoh bangunan. Ya, tadi saya lihat tadi sepertinya bab 1 sudah mulai banyak yang mengerjakan, bab 2 juga sudah mulai banyak yang mencari pengertian teori standar dan lain sebagainya. Nah, ini mulai teman-teman juga cari studi kasus. Jadi contoh bangunan. Istilahnya kalau di studio itu preseden. Ya, preseden yang akan bisa kamu tiru. Jadi ada 2 yang bisa kamu lakukan. Pertama, cari preseden bangunan dengan fungsi yang sama dengan tugas akhir kalian. Tadi kan ada yang pasar ikan ya, ada yang tadi resort, ada yang pusat kesehatan masyarakat. Nah, itu cari yang sesama dengan fungsi kalian gitu. Mungkin namanya berbeda kalau di luar negeri, boleh aja nggak masalah. Ya yang dekat-dekat gitu, boleh nggak masalah. Misal namanya nggak sama persis banget gitu. Geraha Busana dan Sekolah Mode. Mungkin kalau di luar negeri apa ya, mungkin kampus desain dan jurusan desain dan desain produk dan apa, boleh aja nggak apa-apa ya. Intinya apa, intinya nanti referensi itu akan kamu jadikan acuan juga dalam mendesain. Jadi programmingnya, nah ini saya juga mulai usulkan ke teman-teman, cari preseden yang lengkap, yang ada program ruangnya. Ruang-ruangannya apa aja sih? Ya, kalau tidak menyebutkan secara memang tidak disebutkan dengan tulisan gitu, tapi kamu bisa menganalisisnya dengan gambar denah. Jadi boleh-boleh aja. Kamu menganalisis dari preseden itu, ternyata nanti program ruangnya ini. Untuk gambaran aja, nggak harus yang selalu yang tepat, benar-benar tepat. Ya, maka saya sarankan jangan hanya satu bangunan. Ya, jadi cari dari 2 bangunan, misalkan dari 2 bangunan yang fungsinya mirip-mirip akan kalian buat, terus kamu lihat program ruangnya, kamu gabungin dari 2 bangunan itu, apa yang sama yang muncul di keduanya, ya berarti itu yang wajib ada. Ya, mungkin sama-sama resort gitu, tapi resort di lokasi A dan lokasi B mungkin beda program ruangnya, ya kan? Tapi resort itu pasti ada ruangan yang selalu muncul tuh. Nah, coba lobby apa, kamar tipe apa, terus fasilitasnya apa tuh yang muncul yang sama, tuh diambil. Nah, terus juga lihat ukurannya berapa, luasannya berapa, jumlah orangnya berapa gitu. Nah, itu ya yang pertama, presiden dari fungsi. Yang kedua, presiden dari pendekatan. Nah, ini kan karena juga pendekatan kalian kan beda-beda. Ini dicari pendekatannya, dicari bangunannya. Jadi misalkan kemarin tuh atau tadi itu pendekatannya ada yang apa tadi? Saya lupa, ekologi tadi ya. Ada tanggap bencana, ada biomorfik gitu, ada metafora gitu ya. Nah, itu coba cari bangunan yang didesain dengan pendekatan itu. Paling mudah itu memang menggunakan karya-karya arsitek yang terkenal gitu. Karena penguji akan lebih relate dengan karya itu.
Beda kalau kamu menggunakan karyanya, misalnya karyanya arsitek yang belum banyak orang diketahui, itu akan lebih susah ya menyampaikan ide pendekatan itu ke orang. Tapi kalau misalkan gunakan karyanya, siapa sih yang nggak kenal Zaha Hadid gitu misalnya. Semua orang kan kenal ya. Dosen-dosen juga pasti tahu. Oh, semua orang yang di bidang arsitektur pasti tahu. Jadi relate dengan apa yang dibahas. Nah, ternyata Zaha Hadid pernah mendesain dengan pendekatan misalnya high teknologi misalnya. Nah, ternyata high teknologi itu diterapkan oleh Zaha Hadid pada apa saja, elemen apa saja, misalnya strukturnya misalnya. Oh, strukturnya menggunakan bentang lebar yang jenisnya space frame misalnya. Oh, high tech apa lagi? High technya misalkan menggunakan kaca, misalnya kaca anti peluru misalnya. Terus apa lagi? Misalkan sistem fasadnya yang bisa membuka menutup karena ada sinar matahari misalnya, high tech. Nah itu disebutkan ya. Pendekatan misalnya ekologi, mengaplikasikan pada bidang apa saja. Oh, ternyata air, memanfaatkan air sebagai sumber energi misalnya, memanfaatkan cahaya matahari alami sebagai cahaya utama dalam bangunan misalnya. Ya, itu pendekatan kalian kan beda-beda. Misalnya metafora itu seperti analogi ya, menganalogikan, meniru apa misalnya, memetaforakan layar kapal, misalkan Sydney Opera House gitu, memetaforakan ya apa gitu ya. Ya boleh aja. Jadi gunakan bangunan-bangunan yang memang sudah terkenal gitu. Jadi dan kalau bisa juga memang disebutkan oleh si pendesainnya, desainernya itu dia menggunakan pendekatan itu. Ya, itu akan lebih valid. Jadi bukan menurutmu saja, tapi memang si desainernya mengatakan dia menggunakan pendekatan itu. Gitu. Ya, oke, itu gimana teman-teman? Jelas nggak maksudnya yang tentang studi preseden? Yang saya minta, yang saya jelas, yang saya apa namanya minta ke kalian untuk cari contoh bangunannya. Paham ya? Bisa kan ya dicari ya teman-teman ya? Oke ya. Jadi menulis pra-TA, PKTA ini nggak urut sih menurut saya. Kamu bisa lompat-lompat gitu, nggak harus urut bab 1 selesai, tapi mulai nyicil, oh aku baru nemu tinjauan pustaka, ya boleh. Literatur tentang bangunan, fungsi bangunan, boleh dimasukkan. Sambil nyari juga metode perancangan, oh ini misalnya. Metode analisis dan simulasi, metode analisis, metode studi literatur dan apa misalnya studi referensi gitu misalnya. Ya. Oke, intinya itu deh, kembali lagi ya, baca-baca contoh tugas akhir orang. Ya, itu paling mudah lah. Ya. Oh iya, tugas akhir orang yang up to date. Jangan tugas akhir orang 10 tahun yang lalu. Wah, itu udah bisa bisa jadi sudah nggak sama lagi gitu. Ya, cari di internet kayak banyak sih. Kalau nggak di perpustakaan UTY mungkin, atau mungkin di lokasi kalian sendiri, di tempat kalian sekarang kan ada perpustakaan daerah misalnya. Kan sekarang kayaknya udah mulai dikurangi ya PPKM-nya, levelnya sudah boleh datang ke lokasi kan. Boleh, tapi dibatasi jumlah orangnya. Nah, itu dimanfaatkan aja misalnya. Ya. Jadi wajar teman-teman kalau bingung, nggak apa-apa. Memang sebenarnya itu memang menandakan kalau kita belajar. Belajar itu memang diawali dari kebingungan, pertanyaan. Ya, rasa penasaran yang tinggi itu bagus, malah nanti bisa menyelesaikan
bisa mendapatkan jawaban yang lebih baik. Oke, itu teman-teman mungkin kalau tidak ada yang mau sharing lagi ya. Pak, saya pengen tanya Pak. Oh boleh, silahkan. Gini Pak, apakah bisa penyederhanaan judul gitu Pak? Misalnya Apakah gimana? misal saya mau menyederhanakan judul biar lebih biar lebih singkat, padat dan jelas gitu. Judulmu tadi apa Mas? Kan tadi sebelumnya kan judul saya sekarang itu gini, perancangan resort pantai dengan pendekatan ekologi sebagai upaya peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah. Nah, itu kan ada kata sebagai upaya peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung pariwisata gitu. Itu kayaknya terlalu panjang gitu, Pak. Nah, jadi apa-apa sih, semisal saya sederhanakan gitu, Pak. Apakah boleh gitu? Kalau nanti terlalu sederhana, itu nanti malah jadi terlalu luas, malah jadinya bisa tidak spesifik. Malah judul itu menurutku ya semakin panjang malah semakin bagus karena semakin spesifik gitu. Jadi tahu apa yang mau dikerjakan. Karena tidak semua resort itu sebagai peningkatan infrastruktur. Nah, nanti kalau kamu resortmu sebagai peningkatan infrastruktur pasti ada yang berbeda nih dengan resort yang lain, ya kan? Ya nggak sih Mas? Nah, itu yang akan jadi pembeda tugas akhirmu dengan tugas akhir orang lain gitu. Jadi malah bagus. Jadi nilai tambahnya di situ. Jadi malah sebenarnya kamu sudah dapat fokusnya, sudah dapat tujuan resortmu gitu. Karena jangan salah loh, orang yang baru dapat judul fungsi dan pendekatan mereka juga masih bingung tujuannya mau apa, ya kan? Tuh kamu sudah dapat tujuannya sebagai upaya peningkatan infrastruktur. Nah, nanti tinggal dibahas tuh infrastrukturnya kalau di resort itu di bagian apa gitu. Nggak apa-apa Mas, boleh, sudah bagus. Silakan, atau nanti mau dirubah, mau ditambahin kata-kata infrastruktur apa ya? Ini udah cukup sih Pak ya. Udah cukup ya, boleh, nggak apa sih, nggak masalah. Menurutku gitu malah udah bagus, udah spesifik. Jadi tadi ada istilah yang bagus juga tadi Mas Handoyo tadi, sebenarnya dituliskan aja dengan penekanan apa tadi. Jadi ya selain pendekatan itu ada penekanan. Nah, ini juga bagus nih. Mungkin itu maksudnya Mas Yanis ya. Penekanan pada pengembangan infrastruktur kota. Mungkin ditambahin itu. Jadi ada istilah pendekatan. Pendekatan itu awal mula kamu merancang ya, kalau kamu kenalan sama orang ya, pendekatannya lewat apa nih? Pendekatannya lewat media sosial, ya kan? Pendekatannya lewat tugas kelompok misal. Itu kan awal mulanya kamu mendekati seseorang kan ada beberapa cara kan. Nah, sama ini juga tugas akhir itu pendekatannya kan macam-macam ya. Itu awal mula dalam kamu merancang gitu. Oh, melihat pendekatannya dari ekologi. Resort kalau didesain dengan ekologi itu gimana sih? Oh, yang tadinya tidak memikirkan pencahayaan, misalnya pencahayaan alami tidak dimasukkan dalam elemen dalam mendesain. Sekarang resort itu kalau karena dengan ekologi, maka utamanya pencahayaan alami. Jadi konsep pencahayaan itu akan menjadi titik awal dalam merancang. Semua kamar harus mendapatkan pencahayaan yang baik, harus mendapatkan view yang baik. Itu namanya pendekatan ekologi itu misalnya. Pendekatan neo apa kemarin tuh, neo vernakular atau pos apa tuh kemarin, banyak banget tadi yang beda-beda. Itu misalnya dari budaya setempatnya apa tuh kemarin, itu jadi titik awal dalam merancang. Jadi budayanya tidak hilang, dimunculkan di semua aspek gitu. Misalnya
kalau rumah adat itu misalnya di joglo gitu, kenapa sih kok pintunya lebih rendah tingginya gitu, misalnya supaya ada budaya menghormati misalnya. Nah, itu dimunculi dalam desain. Itu akan jadi spesifik dalam mendesain gitu. Jadi tujuannya itu ya, memilih pendekatan itu sebenarnya. Dan juga menyelesaikan permasalahan yang diangkat di latar belakang sebenarnya. Yang tadinya dibilang infrastrukturnya kurang gitu. Tadi itu juga dijawab juga gitu. Nah, kalau penekanan itu kemudian jadi semacam apa ya namanya? Permasalahan yang akan diselesaikan pertama kali gitu. Itu yang dianggap paling penting karena kan permasalahan banyak ya di fungsi dan di lokasimu itu kan banyak ya. Maka penekanan itu akan jadi sesuatu yang kamu selesaikan pertama kali gitu. Sasarannya gitu. Tadi Mas Handoyo karena di sana itu permasalahan yang paling utama itu mungkin banjir, tadi mungkin jadi penekanannya adalah tangga bencana apa tangga bencana banjir gitu. Karena kan bencana kan banyak ya. Bencana alam, bencana kebakaran, bencana gempa, bencana. Nah, bencana yang diangkat adalah banjir. Maka nanti desainnya menyelesaikan, sasarannya adalah menyelesaikan dari segi itu. Nah, mungkin Mas Yanis penekanannya bukan pendekatan, penekanannya ya di permasalahan atau di tidak harus selalu permasalahan, di peningkatan infrastrukturnya tadi. Itu Mas. Jadi resort yang sebagai infrastruktur kota atau infrastruktur pariwisata tuh nanti bedanya di mana sih? Nah, itu kan akan menarik gitu. Ya kan? Akan jadi pembeda juga di tugas akhir milikmu dengan orang lain gitu. Nah, saranku juga teman-teman mulai ditambah tuh judulnya boleh, penekanannya apa. Ya, gitu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Boleh gitu, boleh. Ada lagi dari teman-teman? Ya, sambil berproses ya, teman-teman. Saya lihat di Classroom itu yang mengumpulkan dari kita kan ada 11 orang ya, baru ada 6 orang, jadi baru setengahnya nih. Yang lain sepertinya belum ngumpulin gitu. Saya harapkan sih teman-teman berprogres gitu, jangan selesai semua baru dikumpulin. Enggak, tapi progres itu apa ya yang sudah kamu kerjakan, kumpulkan aja. Ya, nggak usah khawatir. Jadi kelihatan itu prosesnya nanti. Gitu ya. Teman-teman. Oke, ini saya terima kasih sekali nih teman-teman malam-malam mau diskusi bareng-bareng. Jadi ya mohon maaf nih saya waktunya malam terus ya karena pagi siang sore itu banyak saya lakukan untuk keluarga gitu. Jadi kalau di bulan kalau Sabtu Minggu jadi mungkin malam ya yang paling bisa lowong. Apalagi kalau hari-hari kuliah ya pasti pagi siang sorenya untuk ngajar ya mungkin malam juga. Tapi ya saya harapkan kita bisa konsisten deh ketemu gini terus. Jadi biar teman-teman juga bisa tanya, bisa saling sharing juga, saling ngobrol gitu. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya boleh silahkan sebelum saya tutup. Oke, mungkin kita cukupkan ya teman-teman. Nanti teman-teman jangan lupa untuk mengisi buku bimbingan ya, bukti bimbingan itu disiapkan juga dari sekarang. Jadi ini bisa dimasukkan juga sebagai bimbingan gitu, silahkan di screenshot sendiri atau di apa ya, nanti juga bisa dari rekaman juga. Oke,
Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk diskusi. Silahkan dilanjutkan, nggak usah khawatir, nggak usah bingung-bingung, tulis aja apa yang kamu dapat ya. Oke, saya tutup deh diskusi malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.